Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel saya. Dan saya harapkan teman-teman berbagi channel ini kepada orang lain dan bagikan video-video saya kepada orang lain yang perlu tahu informasi apa yang saya berikan ini. Dan informasi ini adalah informasi penting yang harus teman-teman resapi dalam hati teman-teman dan laksanakan melalui tindakan nyata dari teman-teman semua. Jadi hari ini kita membahas mengenai satu hal yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya dibahas oleh pemerintah pusat, oleh pemerintahan Pak Jokowi, yaitu karantina wilayah. Dan karantina wilayah ini kita ambil sisi positifnya aja. Kenapa saya bilang ambil sisi positifnya aja? Karena belakangan ini masyarakat tidak mengindahkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah dibilang untuk tidak berkumpul di tempat-tempat ramai, tempat-tempat yang banyak orang yang menyebabkan aktivitas yang bisa menulari orang-orang lain dengan virus yang sudah ada sekarang ini. Akhirnya apa? Akhirnya keputusan ini perlu diambil atau ditegaskan lagi bahwa karantina wilayah yang dengan istilah yang lebih baik daripada lockdown, karantina wilayah, karena karantina wilayah ini memberikan kewenangan kepada daerah yang dimana gugus terdepan dari penanganan virus COVID-19 yang ada di daerah, ketuanya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat secara langsung apakah tindakan untuk karantina wilayah ini tepat sasaran atau tidak. Oke teman-teman, di sini kita coba flashback lagi alasan kenapa sampai pemerintah melakukan karantina wilayah. Akan dilakukannya karantina wilayah dengan peraturan pemerintah yang akan keluar mungkin beberapa hari lagi, yang sementara dibahas di pusat atau dibahas antar kementerian yang terkait, karena sudah tidak bisa terbendung lagi kondisi mobilitas masyarakat yang kalau dibilang tidak tidak mendengar apa yang sudah menjadi dasar supaya virus ini dapat dihentikan. Sudah banyak yang dilakukan oleh banyak orang. Yang pertama, Anda sebagai pengguna sosmed harus benar-benar melakukan tindakan seperti share berbagai macam hal yang dilarang oleh pemerintah, yaitu kumpul-kumpul di kafe, di tempat ramai yang tidak perlu, stop mulai dari sekarang. Karena kalau kumpul-kumpul begitu nggak ada punya dampak yang baik, bahkan jadi dampak yang tidak baik. Saya bilang kenapa dampak yang tidak baik? Kenapa? Kumpul di kafe itu memang adalah hak teman-teman, tapi dengan kondisi sekarang ini nggak boleh sama sekali ada kegiatan apapun yang tidak mencerminkan bahwa kebijakan sudah dikeluar oleh pemerintah untuk di rumah aja, tapi proses melawan diri saudara terhadap kebijakan itu akhirnya kumpul-kumpul yang tidak jelas seperti itu, menyebabkan pemerintah harus mengambil suatu tindakan yang tegas untuk supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih besar lagi, yaitu penyebaran virus corona yang semakin membludak. Dan akhirnya banyak orang terpapar virus dan mereka yang tidak tahu apa-apa, yang dimana tinggal di rumah, yang merasa bahwa diri mereka nggak pernah keluar, akhirnya dari kegiatan saudara-saudara, teman-teman yang kalau dengan kata kasarnya nggak mau mendengar aturan yang ada, jalan ke sini jalan ke situ, akhirnya positif tapi nggak tahu bahwa diri teman-teman terpapar positif, jalan biasa aja, akhirnya orang-orang yang tidak tahu apa-apa kena dampak daripada apa yang teman-teman lakukan di luar sana. Sangat riskan dan sangat tidak baik untuk terus seperti ini. Maka dari itu saya juga sebagai orang yang sangat mendukung kebijakan pemerintah, karena apapun itu kita hidup di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dengan segala aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat demi kepentingan kita bersama, bukan kepentingan orang-orang tertentu, teman-teman.
Ini demi kepentingan kita bersama. Jadi saya harap sekali lagi, karena demi kepentingan kita bersama, marilah kita mendengar semua instruksi pemerintah pusat maupun daerah. Oke? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat kerja keras dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan mereka. Tidak tidur pagi siang malam, hanya memikirkan gimana nasib negara, bagaimana nasib daerah kita dengan terpaparnya virus corona yang nggak tahu tidak bisa dikontrol oleh mereka secara langsung. Karena Indonesia negara yang sangat luas, Indonesia negara dengan pulau-pulau yang sangat terjauh, melewati laut-laut luas. Akhirnya butuh perhatian serius dari kita pribadi sendiri, pribadi masing-masing. Butuh perhatian serius dari kita pribadi masing-masing. Saya tekankan ke sini, butuh perhatian serius dari kita masing-masing. Ya mungkin setelah beberapa hari lagi, setelah mungkin hari ini dilakukan pembahasan mengenai karantina wilayah ini, mengeluarkan PP yang lebih jelas, peraturan pemerintah yang lebih jelas mengenai karantina wilayah ini, kita akan melihat bagaimana tindakan nyata dari pribadi kita yang menonton, kebetulan yang menonton video ini, tindakan nyata kita diharuskan mentaati aturan-aturan yang akan ditetapkan dalam PP tersebut. Dan dengan pernyataan-pernyataan yang saya baca di beberapa media online, kemudian di YouTube Berita Nasional, bahwa karantina wilayah ini tidak membatasi pergerakan arus barang atau kegiatan jual menjual atau beli dan menjual. Jadi tetap dilakukan proses jual menjual atau beli menjual seperti biasa, tapi diawasi oleh pihak-pihak terkait dengan aturannya lebih didetailkan nanti ketika peraturan pemerintah mengenai karantina wilayah ini disahkan oleh pemerintah secara langsung. Dan jangan takut teman-teman, yang penting teman-teman selalu melaksanakan tanggung jawab teman-teman sebagai warga negara yang baik, dan mudah-mudahan pemerintah dalam ini pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penerapan karantina wilayah nantinya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan untuk kebutuhan hidup masyarakat di wilayah-wilayah yang masuk di kategori karantina wilayah itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi semua kebutuhan hidup di daerah tersebut paling tidak akan tercukupi. Dan satu hal mungkin saya tambahkan di sini adalah apabila terjadi karantina wilayah, pemerintah daerah mungkin dapat memberikan dorongan kepada masyarakat bahwa inilah mungkin dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini stimulus kepada daerah supaya memberikan rasa aman, nyaman melalui bantuan-bantuhan kepada daerah-daerah yang bisa tersampaikan langsung ke masyarakat yang berada di wilayah karantina wilayah tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang terjadi di sana nantinya. Ini harapan saya sebagai penggiat sosial, sebagai YouTuber penggiat sosial, saya berharap demikian. Dan ini pernyataan dari menteri terkait karantina wilayah, kita lihat di salah satu YouTube. Sebentar saya buka ya teman-teman. Nah seperti ini, dengar ya teman-teman. Ya, seumpama terjadi karantina wilayah nanti, tentu saja tidak boleh ada penutupan jalur lalu lintas terhadap mobil atau kapal yang membawa bahan pokok. Jadi mobil yang membawa bahan pokok, sembako dan lain-lain, kapal juga dari luar daerah ke daerah lain yang membawa bahan pokok, itu tidak boleh ditutup aksesnya untuk masuk ke sebuah daerah karena itu menyangkut kebutuhan pokok. Lalu yang kedua, toko-toko, warung-warung, supermarket yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya juga tentu tidak bisa ditutup, tidak bisa dilarang untuk dikunjungi, tetapi tetap akan dalam pengawasan yang ketat. Oke, dalam pernyataan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD sendiri menegaskan hal yang sangat
jelas bahwa kegiatan-kegiatan yang menyangkut kebutuhan pokok, transportasi, barang, jasa tidak akan berhenti, stop. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, ya diusahakan kita tetap tenang saja. Kita percaya bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk kita ke depan, dan kita percaya bahwa segala sesuatunya yang dilakukan pemerintah sudah berpikir secara matang-matang sebelum melakukan tindakan kayak gini. Karena apabila pemerintah tidak berpikir matang-matang, maka negara kita, negara tercinta kita, negara Republik Indonesia, ekonomi akan hancur. Oke, seperti kejadian di India sekarang ini, kita bisa lihat terjadi huru-hara di tengah-tengah masyarakat. Kejadian yang seperti itulah yang tidak kita harapkan dan sangat-sangat menyengsarakan pastinya. Ekonomi negara akan hancur seperti itu. Oke teman-teman, mungkin satu pesan lagi terakhir untuk teman-teman semua. Marilah kita taati segala peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan nanti melalui karantina wilayah yang akan dilakukan, tahu kapan, dan akan ada koordinasi lebih jelas apakah daerah yang bersangkutan bisa melakukan karantina wilayah atau tidak. Nah, kesadaran kita supaya kalau ada saudara-saudara kita yang dari luar daerah, misalnya dari Jawa, selalu mengecek kondisi kesehatan teman-teman apabila teman-teman melakukan perjalanan dari wilayah yang terpapar banyak virus coronanya, kemudian dicek secara lebih mendetail dengan suhu tubuh, kemudian kondisi kesehatan selama beberapa hari. Apabila merasa bahwa tubuh atau suhu teman-teman itu kurang normal, mendingan teman-teman cek aja biar lebih detail. Apabila memang teman-teman merasa kurang enak badan, mendingan teman-teman menyendiri dulu di rumah, menunggu beberapa hari. Diharapkan teman-teman melakukan karantina mandiri, karena dengan karantina mandiri selama 14 hari teman-teman akan melihat kondisi tubuh teman-teman apakah dalam keadaan sehat-sehat selalu atau tidak. Dan apabila teman-teman merasa bahwa kondisi teman-teman itu kurang enakan badan, mungkin flu atau demam atau ciri-ciri COVID-19 ini, teman-teman bisa melaporkan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat supaya bisa langsung ditanggulangi dengan maksimal nantinya. Mungkin itu dulu sekian informasi saya untuk teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan saya sebelum mengakhiri video ini, teman-teman semua harap mengikuti setiap arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah supaya kita aman, sehat, baik, dan orang-orang yang tidak tahu, yang istilahnya orang-orang yang tidak tahu apakah mereka terpapar karena tidak melakukan perjalanan di luar jauh, tinggal di rumah, ya keluarga terdekat kita, agar tidak terjadi korban, mendingan teman-teman tinggal di rumah aja, lakukan aktivitas di rumah aja. Kemudian yang urgent kerja diharuskan ya kerja, tapi menjaga safety, menjaga kesehatan, menjaga situasi dan kondisi jarak antara teman-teman satu dengan teman-teman yang lain supaya penyebaran virus ini tidak tertular lebih banyak lagi. Sekian dulu dan sampai jumpa di video-video saya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.